Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopaja. Ngomongin apa aja bersama saya di sini akan menemani kegabutan kalian untuk beberapa menit ke depan. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan tetap diam di rumah ya, walaupun gua tahu dan gua juga ngerasain banget gitu. Diam di rumah selama hampir 2 bulan itu sangat-sangat menjengkelkan dan stres parah, men. Cuman jadi pengangguran yang mau disebut pengangguran tapi status gua itu masih sebagai mahasiswa ya, masih nyusun skripsi dan belum lulus gitu, belum wisuda. Ya, mungkin wisudanya juga gak tahu ada, gak tahu enggak ya dengan keadaan seperti ini. Ya semoga saja sih pandemi ini cepat kelar. Dan gue yakin kalian juga pasti gak sabar. Dan mungkin dari beberapa kalian udah ada yang ngerencanain dengan teman-teman kalian semua, kalau misalkan corona ini beres, kalian akan kemana, terus mau ngapain, mau pergi sama siapa. Mungkin kalian udah ngerencanain itu semua. Termasuk juga gua juga udah ngerencanain, men. Jadi gini, teman-teman gua itu ngajak kemana ya? Ngajak camping di salah satu bukit di Cicalengka yang ada di Bandung ya. Gua sih setuju aja ya, karena gimana ya, kalau misalkan kita camping setelah pandemi ini itu bener-bener terobati. Ya bagaimana tidak kan, kalau camping kita bisa api unggun, bakar-bakar, nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, seru-seruan bersama teman-teman. Dan yakin sih rasa jenuh kita selama berbulan-bulan diem di rumah akan terobati gitu dengan camping dan seru-seruan menurut gua. Tapi kan sekarang kita hanya bisa melihat layar HP, layar laptop, layar TV. Mungkin bagi kalian yang masih suka nonton TV, kalau gua sih gak pernah ya nonton TV gitu. Maksudnya kan sekarang anak-anak sekarang kan nontonnya YouTube gitu, yang kayak gitulah, Instagram. Jadi sangat-sangat menjenuhkan lah diam di rumah ini. Jadi makanya gue bikin podcast. Dan podcast kali ini gak tahu gue mau ngebahas apa, gue bingung, gak ada planning sama sekali, gak direncanain sama sekali ya. Sambil nunggu buka ya. Kebetulan sekarang ini udah sore, 2 jam lagi lah ke buka puasa. Jadi gue putusin untuk bikin podcast dulu. Mungkin podcast kali ini gue akan bacain berita, mungkin berita yang lagi tren, yang terbaru. Gue akan share kepada kalian. Dan gue akan berikan juga pendapat gue terhadap berita tersebut. Oke, langsung aja mungkin ya ke berita yang pertama. Mana tadi? Berita ini datang di liputan6.com. Pekerja migran di Malaysia minta dipulangkan ke Indonesia. Oh, ini berita pengangguran ya. Dan banyak sekali pengangguran di Indonesia ini. Sebelum virus corona ini juga banyak ya. Apalagi sesudah terjadinya virus corona ini, banyak sekali pengangguran yang tadinya mungkin udah bekerja tapi sekarang dipecat dan diliburkan mungkin oleh para perusahaannya, karena perusahaan pun menurut gue pasti rugi ya dengan adanya virus corona ini. Karena kalau misalkan penjualannya turun, otomatis penghasilannya pun tidak ada, dan mungkin tetap pengeluaran pun misalkan tetap gitu. Kalau pengeluaran misalkan membayar karyawan kan tetap harus ada gitu. Jadi dengan sangat terpaksa mungkin perusahaan meliburkan karyawannya. Ya kalau diliburkan sih pasti dipotong ya gajinya. Terus kalau yang dipecat
ya mungkin kalau dapat uang pesangon ya syukur, kalau enggak ya bagaimana lagi ya, derita. Kalau ngomong-ngomong tentang pengangguran, gua ini termasuk orang yang sensitif gitu atau takut terhadap pengangguran itu, karena karena banyak sekali lulusan-lulusan sarjana gitu, apalagi lulusan SMA ya, yang masih banyak yang tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur gitu di Indonesia ini. Jadi setelah gua kuliah ini, gua apakah nganggur, apakah kerja, apakah bisnis gitu, gua gak tahu gitu. Ya walaupun gua punya cita-cita, tapi kan tetap takdir, men. Zaman sekarang ini takdir yang menentukan. Contoh aja misalkan kita punya cita-cita untuk menjadi bisnis gitu, menjadi bisnismen atau menjadi wira swasta. Nah, mulai ketika kita masuk kuliah itu harus belajar bisnis yang kecil-kecilan, contoh jual-jualan apa gitu. Dan kalau misalkan kita tidak dilatih saat kuliah, walaupun kita punya modal yang sangat besar, tapi menurut gua sih tetap ya gak akan berhasil kalau gak takdir amat. Banyak teman-teman gue yang lulusan SMA yang tadinya udah pada bekerja di pabrik ataupun di perusahaan gitu, tapi kan sekarang sistemnya itu kebanyakan yang gue tahu, teman-teman gue itu sistemnya sistem kontrak gitu. Jadi kalau misalkan kita melamar kerja terus diterima, nah jangka waktunya itu ada yang setahun atau 2 tahun. Nah setelah itu banyak sekali yang kalau ngelamar gak diterima, jadi tetap untung-untung gitu, 50-50. Kalau misalkan takdirnya diterima ya diterima, kalau yang enggak ya derita mungkin ya. nganggur lagi kan gitu. Terus kenapa sih banyak sekali pengangguran? Kalau menurut gua sih mungkin diakibatkan dengan persaingan yang cukup ketat di zaman sekarang ini. Dan alasan yang paling mendasar sih menurut gua, terlalu banyak manusia di muka bumi ini. Ya bagaimana tidak kan, kalau misalkan manusia ini banyak, walaupun perusahaannya banyak, kalau manusianya lebih banyak dari perusahaannya, tetap aja peluang kerja itu sedikit gitu kalau menurut gua ya. Apalagi di zaman sekarang ini bukan hanya ijazah yang yang menentukan kalian bekerja, tapi keahlian gitu. Kalau misalkan kalian gak punya keahlian sama sekali, ya kalian gak akan dilirik gitu oleh perusahaan. Walaupun kalian ini misalkan lulusan ITB, lulusan Unpad dan negeri gitu, lulusan negeri intinya, tapi kalau kalian gak ada keahlian sih menurut gua tetap aja ya gak akan dilirik oleh perusahaan. Tapi kalau lulusan ITB sih masa sih ya gak punya keahlian? Orang-orang ITB kan yang mau masuk ITB aja udah kelihatan gitu orang-orang pintar kalau menurut gua ya, dan yang gua lihat gitu. Jadi kita ini sebagai generasi muda yang kalian yang masih pada sekolah, masih pada kuliah ini harus mempunyai keahlian yang walaupun bukan di bidang akademik kalian gitu. Contoh kalian bawa kuliah itu bawa jurusan ekonomi misalkan, tapi kalau kalian belajar IT, belajar broadcasting misalkan, terus belajar apalagi teknologi yang canggih misalkan, menurut gua sih harus ya, walaupun gak menunjang ke akademi kalian. Karena kan siapa tahu walaupun kita kuliah jurusan ekonomi, tapi
kita malah bekerja di bidang teknologi atau informasi gitu. Jadi mencarilah ilmu, menurut gua carilah ilmu sebanyak-banyaknya, walaupun itu bukan kesukaan kalian, dan syukur-syukur ya kesukaan kalian itu dicari atau digali gitu. Anjir, gua sok-sokan nasihatin. Dan ngomong-ngomong pengangguran ini, kita sebagai mahasiswa yang masih nganggur gitu, statusnya kan masih nganggur ya, belum punya penghasilan. Jadi gua sarankan, atau gua pernah coba beberapa hal itu sebagai mahasiswa yang nganggur untuk mencari penghasilan tambahan. Gua pernah cari-cari di internet situs-situs yang menghasilkan uang, dan banyak sekali situs yang menghasilkan uang di internet, dan banyak sekali yang udah gua coba tapi tetap gagal. Gua pernah nyoba freelance.com, terus apalagi ya situs yang freelance gitulah. Jadi sesuai pesanan klien kita. Contoh situs yang menyediakan jasa buat pembuatan logo. Gua pernah coba situs itu, dan kebetulan gua pernah ikutan les desain grafis ya, walaupun itu program pemerintah gratis gitu. Jadi lesnya itu gak bayar, tapi malah kita yang dikasih uang transport. Tapi lumayan lah, ilmunya lumayan kepake, dan ya gua kalau mau bikin logo gak perlu nyuruh orang lagi, atau mau desain brosur gak perlu nyuruh orang, dan edit foto pun bisa menuangkan kreativitas gua ke bidangnya gitu, karena gua lumayan udah bisa lah les desain grafis ini. Jadi gua pernah nyobain situs pembuatan logo, tapi gua gagalnya itu karena gua belum punya rating atau belum punya klien sama sekali. Jadi klien yang lain itu kalau misalkan mau order atau mau butuh jasa kita, tetap harus melihat riwayat si pelapaknya gitu, si pembuat jasanya. Nah, gua tuh gagalnya dari situ. Jadi gua belum punya rating untuk meyakinkan klien gua. Jadi gua belum punya orderan, dan akhirnya gua gagal. Terus gua pernah nyoba apa lagi ya, kalau bisnis sih gua pernah bisnis, dan penghasilannya lumayan buat disombongin. Ya walaupun akhirnya tetap gagal ya. Nah ya mungkin itu kenapa gue agak-agak sensitif ya kalau ngebahas tentang pengangguran. Apalagi kita lulus di eranya corona ya. Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ekonominya pun sedang tidak baik-baik saja. Kalau misalkan pandemi ini beres akhir tahun gitu, setelah gue lulus menjadi mahasiswa, dan mungkin gue ngelamar pekerjaan, tapi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kemungkinan agak-agak susah untuk mencari pekerjaan. Dan semoga saja pandemi ini cepat berakhir, dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala, bisa main, bisa nongkrong, bisa bukber ya, buka bersama. Ya intinya sih si bangsat corona ini kepengen gue cabut di muka bumi ini dan gak perlu datang kembali gitu. Jadi pesan buat kalian sih dari gue, persiapkan diri kalian untuk menghadapi era krisisnya ekonomi yang mungkin saja terjadi di tahun ini.
dan siapkan keahlian kalian untuk bersaing di dunia pekerjaan nanti sehabis corona ini beres. Dan semoga saja kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala ya. Oke? Ya segitu aja mungkinnya podcast kali ini. Dan terima kasih banyak nih untuk orang-orang yang selalu mendengarkan podcast gua, selalu stay mendengarkan dan nunggu podcast gua rilis. Anjir. Oke, gua Rudi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye.